Kita bukan takut tidak mau mubahalah. Kita tidak mau mubahalah karena nggak ada perintah Rasul dan Allah untuk itu. Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum, saya Salman Al-Farisi dari Aceh, Masya Allah. Izin bertanya Habib, apakah yang dimaksud dengan mubahalah dan apa dasar hukumnya, serta pernahkah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW? Sekian Habib, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ada ayat Al-Quran Allah berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Ayat 61. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada semacam tantangan dari orang kafir, atau Nabi SAW yang menantang mereka karena sudah datang Nabi dengan segala bukti kebenarannya sallallahu alaihi wasallam, tetap aja mereka tidak mengingkarinya dan menghina Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW setiap langkahnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap langkahnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menantang mereka orang kafir. Faqul, katakan wahai Muhammad, perintah dari Allah untuk menantang mereka orang kafir. Ini yang pertama ya, bahwa Nabi melakukan ini disuruh oleh Allah. Disuruh oleh Allah. Ta'alau, ayo kita adu deh sekarang. Siapa yang benar, siapa yang salah di antara kita. Kita panggil, faqul nad'u abna'ana, kita panggil anak-anak kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah Zahra dan Hasan wa Husain. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Nabi. Ayat. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Beliau memanggil istri-istrinya. Wa anfusana wa anfusakum. Nabinya pun ikut di dalamnya. Nabi, anak-anaknya, istri-istrinya. Kemudian apa? Nabtahil. Ini mubahalah. Kita memohon kepada Allah. Ayo, kau mohon sama Tuhanmu, saya akan mohon dengan Tuhan saya. Fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Siapa yang bohong dilaknat oleh Allah. Dan itu Nabi yang benar-benar yakin, benar-benar dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir enggak berani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis, kalau mereka berani maka akan diambil oleh az-zabaniyah, malaikat penjaga neraka akan mengambil dan menghancurkan mereka langsung. Mereka enggak berani karena mereka tahu Rasulullah benar. Mereka tahu ini memang Rasul Allah, enggak pernah bohong sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Mereka meyakini itu tadi, mereka sombongnya dan hasudnya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi hal ini oleh ulama tidak dihimbau kita melakukannya. Kenapa? Masih ada penjelasan lain. Untuk apa mubahalah? Masih ada penjelasan. Kalau itu pun berkaitan dengan akidah agama, jelaskan. Jelaskan. Mereka mau menerima, alhamdulillah. Tidak mau menerima, enggak ada masalah. Innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu hanya memberikan penjelasan, nasihat. Kamu tidak bisa memaksa siapapun. Baik. Kalau itu berkaitan dengan diri kita, kita difitnah segala macam, nggak perlu kita mubahalah. Kenapa? Kita jelaskan kalau perlu penjelasan. Karena mubahalah itu
harus ada orang yang khusus gitu loh. Orang yang benar-benar nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan ilham untuk itu. Sehingga dia yakin kemenangannya. Orang yang tidak ada isyarat dari Allah untuk berbuat itu, kemudian melakukan mubahalah dengan segala macam hal, ini dikhawatirkan Allah kalau menguji. Saya dengar itu ada beberapa aliran yang menggunakan mubahalah sebagai bentuk membuktikan kebenarannya. Kalau apakah Anda yakin dengan iman Anda? Anda udah hubungan Anda dengan Allah begitu kuat dan Anda dapat izin untuk melakukan hal ini? Saya dengar dari salah satu ada orang yang dari aliran sesat kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Dia menggunakan mubahalah sebagai bentuk dakwahnya, menantang. Dia aliran sesat, mengajak orang untuk tokoh agama untuk masuk ke aliran dia. Akhirnya dia menggunakan cara terakhir, ayo kita mubahalah. Kalau saya yang benar maka Anda dapat musibah dalam waktu sekian hari, sekian minggu, sekian bulan. Kalau Anda yang benar, saya yang dapat musibah sekian hari, sekian bulan. Kalah tanya. Si kiai karena malu mengiyakan. Yang baki. Kita bukan takut tidak mau mubahalah. Kita tidak mau mubahalah karena nggak ada perintah Rasul dan Allah untuk itu. Ketika ada orang kafir, ketika ada orang aliran sesat menantang kita untuk mubahalah, mau apa kita ikuti? Mau apa kita layani? Gitu loh. Anda nggak mau percaya dengan agama kita, silahkan. Kita disuruh ikut aliran Anda, minta maaf. Kenapa? Aliran Anda salah. Kita yakin aliran kita yang benar. Ayo kita buktikan dengan mubahalah. Mubahalah nggak masuk aliran kita. Di aliran kita nggak ada membenarkan sesuatu dengan mubahalah. Itu untuk Nabi SAW dan orang yang dapat izin dari Allah. Oh, Anda penakut? Kalau silakan Anda bicara apapun. Tapi kita nggak takut dengan Anda, nggak takut dengan mubahalah Anda. Kami tidak mau mubahalah karena bukan ajaran kami. Oh, selesai. Oh, pengecut, berarti kamu tidak yakin agama benar, silakan. Qul ma syi'ta ya fudul. Silakan kamu ngomong apapun. Kita yakin agama kita yakin akidah kita ambil ilmu ini dari orang-orang mulia sampai ke Nabi SAW. Kita nggak nunggu mubahalah Anda wala apa. Walhasil orang ini dengan membahalah si kiai ini karena malu dikatakan takut, dia mubahalah. Ditunggulah sampai waktu yang ditunjukkan, lah kiai ini nggak dapat musibah dan orang aliran sesat ini nggak dapat musibah. Ayah mubahalah apa ini? Yang ini nggak dapat musibah, yang ini nggak dapat musibah. Padahal mubahalanya kalau waktu sekian yang salah, yang sesat dapat musibah, dua-duanya nggak dapat musibah. Nah, karena mubahalah ini bukan cara dakwah. Mubahalah ini bukan cara untuk kita membenarkan sesuatu. Mubahalah ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan kita tidak pernah mendengar sahabat menggunakan mubahalah sebagai sarana dakwahnya. Kita nggak pernah mendengar para salaf kita menggunakan mubahalah sebagai membela dirinya atau membela agamanya. Mereka memberikan keterangan sebisa mungkin dengan cara yang baik. Anda mau ikut ahlan, Anda nggak mau ikut ahlan. Salah agama ini nikmat. Nah, ketika seseorang dituduh sesuatu, nggak perlu mubahalah. Kenapa? Ada fitnah, selesai. Nggak perlulah kita menolak fitnah itu dengan mubahalah. Ayo kita mubahalah, untuk apa? Gitu loh. Silakan orang berkata apa, silakan orang mau ngomong apa. Selesai. Ada apa kita sibuk dengan omongan orang?